Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati untuk masuk dalam ibadah. Saudara-saudaraku, Tuhan telah berkenan mempertemukan kita dalam ibadah ini. Karena itu, mari kita nyatakan sukacita melalui nyanyian bertemu dalam kasih-Nya. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal hingga kekal. Kasih karunia Tuhan ada pada saudara-saudara, dan ada pada saudara juga. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
Sungguh, Tuhan mengetahui segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8-10. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar, kasihku padamu semakin besar.
Mari kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan yang Maha Besar, sumber cinta kasih, kami umat-Mu menghadap hadirat-Mu pagi hari ini. Bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kami atas kasih dan kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hari ini, Engkau memberi kami kesempatan untuk kembali dapat bersekutu bersama. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dan memberkati ibadah kami ini. Dan kami bersama-sama mengucap syukur karena Tuhan juga yang selalu memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami, melakukan apa yang menjadi tugas pekerjaan kami. Meskipun ada rintangan, ada hambatan, perjalanan kami tidak selalu mulus, namun Tuhan terus menopang kami. Saat ini ya Tuhan, sumber cinta kasih dan kehidupan, kami bersama-sama menaikkan permohonan kami, terus memohon belas kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, khususnya bagi Ibu Sukamto. Kiranya Tuhan saja yang senantiasa memelihara dan memberkatinya dalam segala keadaan. Tuhan yang menguatkannya, dan karena kasih Tuhan juga, kiranya Tuhan menyembuhkannya. Juga untuk Ibu Windri, kiranya Tuhan pulihkan apa yang dirasakannya. Tuhan mengetahui, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan. Demikian pula Tuhan, bagi setiap orang yang sedang menghadapi persoalan, Tuhan kiranya memberi terang, Tuhan kiranya memberi petunjuk, Tuhan memberi pertolongan. Dan bagi setiap pribadi yang menyerahkan harapan dan cita-citanya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang meneguhkan, sehingga apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Berkati anak cucu kami, yang masih balita hingga mereka yang sudah dewasa, yang dekat maupun yang jauh dari kami. Tuhan yang membimbing, Tuhan yang Maha Kasih. Berkati anak-anak kami yang sedang mencari sekolah dan perguruan tinggi. Tuhan membuka jalan dan mencukupkan kebutuhan mereka. Berkati saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan yang menuntun sehingga mereka dipertemukan dengan jodoh yang sepadan dari tangan Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati keluarga-keluarga milik Tuhan, supaya senantiasa hidup baik, hidup benar, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan Tuhan kiranya berkenan mengampuni kami, karena kami menyadari banyak dosa dan kesalahan yang senantiasa kami perbuat dalam hidup ini. Kami berdoa memohon berkat bagi jemaat Tuhan di GKJ Tengahan, khususnya dalam kami mempersiapkan untuk memfungsikan kembali gedung gereja, dan juga dalam kami menyediakan diri kami untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan yang menopang dan memberkati, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Engkaulah yang memberkati majelis gereja, penatua, pendeta, dan diaken, beserta seluruh warga jemaat, baik di induk maupun di pepantan. Kami juga terus berdoa dan mempercayakan
keberadaan bangsa dan negara kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah kasih dan damai-Mu Tuhan boleh nyata dan hadir dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Dan Engkau saja yang memberkati para pemimpin kami, agar memiliki hati yang bersih, hati yang rindu melayani, hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nasihat ini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Mari kita memuji Tuhan dengan PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita aturkan persembahan kita ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama menghaturkan syukur sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk sarana bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Bapa di surga, sebentar kami juga akan menerima sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap hati kami, sehingga apa yang
Tuhan firmankan dalam kehidupan kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa di surga, ampuni kami akan dosa-dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia 28 ayat 5 sampai dengan 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Mari kita tanggapi firman Tuhan tadi dengan kita sama-sama bermazmur dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Bacaan selanjutnya diambil dari Roma 6 ayat 12-23. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Injil Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita perhatikan bacaan Alkitab hari ini, khususnya kitab Yeremia 28 ayat 5 sampai 9. Yang menjadi latar tempat dari peristiwa dalam bacaan ini ialah di rumah Tuhan. Bisa dibaca di Yeremia 28 ayat 1, yaitu di bait Allah di Yerusalem. Sedangkan waktunya ialah pada tahun keempat setelah sebagian penduduk Yerusalem diangkut ke pembuangan, yaitu ke negeri Babel. Berarti kira-kira tahun 594 sebelum Masehi. Bisa dipastikan bahwa pada saat itu, baik umat yang sudah diangkut ke pembuangan maupun sisa-sisa umat yang masih tinggal di Yerusalem berada dalam keprihatinan yang besar. Mereka semua sama-sama mengharapkan keadaan segera berubah dan membaik. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, tampillah seorang bernama Hananya di hadapan para imam dan seluruh rakyat Yerusalem. Hananya memberitakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel, juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu.
Yeremia 28 ayat 2-4. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kira-kira kalau kita menjadi rakyat yang mendengarkan berita menggembirakan itu, bagaimana perasaan kita? Pasti senang sekali ya, dan menyambut baik kabar tersebut. Namun sayang sekali, ternyata kabar tersebut adalah berita bohong alias hoax. Karena sebelumnya, melalui Nabi Yeremia, Tuhan memberitahukan bahwa Ia telah berkenan memakai Raja Babel sebagai alat untuk melaksanakan kehendak-Nya, dan bahwa kekuasaan Raja Babel akan semakin besar dan ia akan menguasai bangsa-bangsa. Bisa dibaca di Yeremia pasal 27. Oleh sebab itu, Yeremia menegur Hananya. Namun Hananya marah. Ia tidak terima. Hananya melawan Nabi Yeremia, dan itu berarti juga melawan Tuhan yang mengutusnya, sehingga ia pun mati. Silakan dibaca di Yeremia 28 ayat 10 sampai dengan 17. Selanjutnya, Nabi Yeremia mengirim surat kepada orang-orang Yehuda yang ada di dalam pembuangan. Dalam surat itu Yeremia mengingatkan agar mereka jangan tertipu oleh berita-berita bohong, oleh nubuat-nubuat palsu tentang kelepasan dan penyelamatan dalam waktu dekat. Sebab sesungguhnya Tuhan bersabda, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Yeremia 29 ayat 10. Untuk itu, Yeremia menasihatkan agar orang-orang di pembuangan belajar untuk berdamai dengan keadaan dan memulai hidup yang baru. Mereka harus merelakan diri menjalani masa penghukuman itu dan hidup di tengah-tengah bangsa asing. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bila direnungkan dan ditarik pada kehidupan kita saat ini, ada kemiripan situasi dalam Yeremia 28 dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Pandemi COVID-19 muncul dengan tiba-tiba dan mengagetkan masyarakat dunia. Orang-orang menjadi panik dan bingung. Keprihatinan dirasakan di mana-mana. Menghadapi keadaan ini, kita semua merindukan pemulihan. Kita ingin agar badai corona segera berlalu. Namun kenyataannya, badai ini masih terus merajalela. Dalam situasi demikian, ada orang-orang yang justru gemar menyebarkan kebohongan di mana-mana. Berita bohong atau hoax membanjiri media sosial dan kehidupan kita sehari-hari. Disadari atau tidak, kadang kita pun ikut berperan dalam menyebarkan berita bohong tersebut. Saat menerima informasi, entah berupa tulisan, foto, atau video, segera kita bagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara. Maksudnya sih baik, berbagi informasi. Tapi sayangnya, seringkali kita tidak mengecek dulu kebenarannya. Dan bila di kemudian hari ternyata berita itu tidak benar, jadilah kita ini termasuk penyebar hoax. Lebih parahnya lagi, kita tidak merasa bersalah sama sekali dan menganggap hal tersebut sudah biasa terjadi.
Berbicara soal berita bohong, ternyata tidak hanya masalah corona. Ada banyak hal yang bisa dijadikan berita bohong. Betul atau tidak? Yang paling banyak berperan dalam hal ini katanya sih emak-emak, alias ibu-ibu yang suka ngerumpi. Tapi zaman sekarang gak hanya emak-emak yang suka ngerumpi. Bapak-bapak, anak-anak, remaja, pemuda, bahkan para atheiswo pun banyak yang suka ngerumpi. Ngerumpi, ngegosip alias ngerasani kuwi pancen asik. Apalagi ditambah bumbu ini itu, jadi terasa makin sip. Firman Tuhan hari ini menegur kita semua dan mengajarkan kita bagaimana seharusnya menjalani kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Belajar dari Yeremia 28 ayat 5-9, kita perlu menguji baik-baik apa yang kita dengar, kita baca, dan kita lihat. Firman Tuhan harus dijadikan pedoman mengenai apa yang harus kita lakukan. Kita harus berusaha mencerna, yaitu memahami dan memikirkan baik-baik informasi yang kita terima sebelum diteruskan kepada orang lain. Cara paling sederhana adalah tanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan untuk menghindari kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita sudah bertanya langsung tapi orangnya tidak jujur? Itu resikonya sendiri. Yang penting kita terus berusaha untuk meminimalisir tersebarnya berita-berita bohong yang akan merugikan kehidupan kita bersama. Kalau itu di media sosial, sebelum kita bagikan, coba kita cek dulu. Kita cari informasi mengenai apa yang kita terima. Kalau sudah jelas benar, barulah boleh dibagikan kepada yang lain. Tapi kalau ternyata itu tidak benar, sebaiknya segera dihapus saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, khusus menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, mari kita renungkan. Bila Tuhan izinkan semua ini terjadi atas kita, pasti Tuhan punya maksud tertentu. Entah kita menghayatinya sebagai hukuman, ujian, atau pelajaran. Yang jelas, Tuhan memakai pandemi ini agar hidup kita menjadi lebih baik dan benar dari sebelumnya. Kedua, nampaknya seperti orang-orang buangan diajak untuk berdamai dengan keadaan di negeri pembuangan, kita pun perlu berdamai dengan COVID-19 ini. Kita harus menghadapinya dengan rela sambil terus mengupayakan cara-cara mengatasinya. Kita harus belajar pola hidup yang baru. Hal ini pernah kita bahas sebelumnya. Dan yang terakhir, kebenaran yang disampaikan Yeremia memang nampaknya tidak seindah kabar bohong yang dibawahannya. Namun, sepahit apapun sebuah kebenaran akan sangat berguna bagi hidup kita. Dan semanis apapun kebohongan, hanya akan merugikan hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat kembali dan memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Kami siap sedia, kiranya Roh Kudus membimbing kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.